Belakangan diketahui oknum yang bermula diduga menyebut dirinya berasal dari markas, kemudian menyebut-nyebut kembali sebagai security. Saat berdebat dengan warga, ternyata AK, berpangkat Kopka, anggota Angkatan Laut Prokimal Kota Bumi, Kamis 31 Agustus 2023. Lantaran berawal yang mana diduga AK melakukan pelarangan kepada 3 saudara Johnny Erik yang tengah melihat areal perkebunan miliknya. Saat ketiganya melihat patok tanah yang rusak lantas memperbaikinya, tidak lama kemudian datang AK menegur ketiganya dengan alasan yang tidak jelas. Ari menceritakan saat ia bersama dengan sepupunya Wahyu Suherian dan pamannya Ali Bastari ingin melakukan perekaman menggunakan handphone atas pelarangan oleh AK. Kemudian AK melarang perekaman itu dengan sempat merampas handphone milik Wahyu Suherian lalu membanting HP itu ke tanah. Sehingga tangan kiri Wahyu mengalami luka gores dan handphone miliknya pecah pada bagian layar. Usai pelarangan itu terjadi, kata Ari, Kopka AK kemudian memerintahkan ketiganya untuk datang ke pos penjagaan perkebunan tebu yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk menghadap AK. Lantaran takut, kata Ari, ketiganya kemudian menghubungi Elian Syahroni atau Puncak dan Iwan lantas datang ke pos perkebunan yang dimaksud AK. Tiba di pos security, Puncak kemudian mempertanyakan Kopka AK bertugas sebagai apa di sana, yang dijawab AK bahwa dirinya sebagai security yang bekerja sebagai pengamanan. Puncak juga sempat mempertanyakan mengapa AK melarang 3 saudaranya yang sedang memperbaiki patok tanah itu, yang juga langsung dijawab AK bahwa persoalan tanah tersebut masih proses pengadilan. Mengetahui persoalan tanah milik Johnny Erik memiliki dasar kepemilikan dan tidak sedang dalam proses peradilan seperti apa yang dikatakan AK. Puncak protes terhadap AK atas pemanggilan dan pelarangan yang AK lakukan. Sementara terlihat di pos tersebut juga sempat ada pelarangan oleh AK kepada warga yang ada di situ untuk tidak mendokumentasikannya. Singkat dikatakan Ari, dugaan dirinya membalas tamparan lantaran saat ia mempertanyakan mengapa dilarang untuk memvideokan kejadian itu sebelumnya. Atas hal itu, lanjut Ari, ia malah mendapatkan dorongan dan tamparan oleh oknum AK yang tidak lama keributan itu dilerai oleh Puncak, Iwan, Ali Bastari, dan 2 orang security lainnya. Merasa mendapatkan perlakuan perampasan dan pembangunan HP hingga pecah, kemudian mengalami luka gores di tangan, lalu mendapatkan dugaan penganiayaan. Kini, kelima orang warga tersebut didampingi Dr. Suwardi, kuasa hukumnya, melaporkan kejadian itu ke Polisi Militer Angkatan Laut Pomal yang ada di Provinsi Lampung. Hal itu dilakukan guna meminta keadilan dan perlindungan, dan laporan tersebut diterima. Dr. Suwardi meyakini pihak Polisi Militer Angkatan Laut Provinsi Lampung pasti akan profesional dalam menanggapi laporan kliennya. Hal itu lantaran berdasarkan juga diduga oknum AK telah melanggar 8 wajib TNI yang berisikan 1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat, 2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat, 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita, 4. Menjaga kehormatan diri di muka umum, 5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan, 6. Tidak sekali-kali merugikan hati rakyat, 7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, 8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Sebelumnya, kelima warga tersebut tidak mengetahui bahwa AK merupakan anggota Angkatan Laut, kemudian sempat melaporkan kejadian itu ke Polsek Abung Timur Lampung Utara dengan bukti visum. Atas kejadian itu, menurut kuasa hukumnya, keluarga Johnny Erik selain mengalami perlakuan fisik dan kerusakan benda, kini juga diduga mengalami tekanan psikologis. Diberitakan sebelumnya, Johnny Erik meminta bantuan Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, bahkan KPK atas tanah yang ia miliki kini diduga diklaim pihak Kimal Kota Bumi dan dikelola perusahaan tebu.
Pihak kuasa hukum Johnny Erik telah melayangkan surat ke berbagai pihak guna memberitahukan bahwa tanah tersebut untuk tidak dikelola pihak lain. Sempat Kak Kimal bersama anak buahnya sambangi keluarga Johnny Erik yang tengah bekerja di lahan miliknya. Papan Plank, informasi bukti kepemilikan Johnny Erik yang sudah lama terpasang sempat juga mengalami pengerusakan dan hal itu telah dilaporkan ke kepolisian setempat. Kini terdengar kabar, Kop KAK juga tengah melaporkan dugaan penamparan terhadap wajahnya ke Kapolres Lampung Utara. Perlu diketahui letak tanah ulayat adat milik Johnny Erik, warga desa Penagan Ratu, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, yang diduga diklaim oknum kemudian dikelola perusahaan tebu, terletak di Dusun Dorowati, desa setempat. Sementara informasi tambahan yang dihimpun tim media ini, ada kurang lebih 4.000 hektar tanah Pemkab Lampung Utara yang HGU-nya diduga tidak ada perpanjangan semenjak tahun 2019. Namun, tanah HGU yang dimaksud masih dikelola dan disewakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab kepada perusahaan untuk ditanam tebu dengan nilai 11 juta per tahun dalam 1 hektarnya. Ini saudara Ari dan Wahyu untuk melaporkan kejadian tadi siang. Ada yang kalau si Ari ini dipukul di bagian pipinya, kemudian kalau Wahyu dirampas sapinya kemudian dibanting, dan tangan juga ada bekas luka ditarik sama orang yang mengaku sebagai security dari Kencana Cindo Pratama. Jadi ketika mereka sedang memperbaiki patok tanah, tiba-tiba orang itu datang. Kemudian terjadi bantahan mulut karena si Wahyu ingin merekam, tiba-tiba ditarik tangannya sama orang itu, kemudian dibanting HP-nya. Nah, setelah kejadian itu dia mengajak ke pos security katanya. Di pos itu kembali terjadi cekcok mulut. Di situ juga ada 3 orang security. Nah, setelah terjadi cekcok itu, kemudian saudara Ari ini menanyakan kenapa tidak boleh videokan. Bukannya dijawab, malah ditampar sama orang. Jadi kita melaporkan itu ada dugaan penganiayaan dan perusakan HP milik saudara Wahyu. Lampung, khususnya ke POM Angkatan Laut Provinsi Lampung, untuk melaporkan oknum TNI Angkatan Laut yang melakukan penganiayaan terhadap klien kita, yaitu Ari Satria dan Wahyu Suherian. Tadi sudah diterima dengan baik oleh pihak POM, kemudian sudah melakukan pemeriksaan dan pengaduan kita diterima. Kedua pelapor juga sudah diperiksa, sudah di BAP, jadi mulai pukul 14 siang tadi sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lebih kurang 15 pertanyaan yang diajukan kepada kedua klien kita. Selain itu, malam ini juga kita kembali melakukan visum sesuai dengan permintaan dari penyidik Pomal. Jadi mereka divisum kembali di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Harapan kami dan kami yakin bahwa Pomal akan bertindak secara profesional dan melakukan penyidikan ini dan akan bertindak secara adil untuk melakukan tindakan atau pemanggilan terhadap terduga yang melakukan penganiayaan tersebut. Kami juga berharap kepada semua pihak, terutama pihak Angkatan Laut, untuk menjadi atensi dari perkara atau kasus ini, sehingga nanti ke depannya tidak terulang lagi yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat biasa, terutama kepada ya Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian Panglima TNI, agar ini menjadi perhatian khusus, karena ini bukan yang pertama. Mungkin ini yang pertama kita ungkap, tapi yang lalu-lalu mungkin sudah sering terjadi seperti ini, yang berkaitan dengan sengketa tanah di Kimal, Lampung Utara. Saya kira itu. Ya, ini karena memang salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dilakukannya pemeriksaan oleh Pomal Angkatan Laut. Jadi mereka meminta untuk melakukan visum kembali secara khusus, untuk hasilnya nanti mereka yang akan mengambil. Kemudian walaupun kejadian sudah berlangsung kemarin, tapi saya yakin masih ada bekasnya dan pihak dokteran juga masih bisa mengetahui yang menjadi bukti-bukti adanya penganiayaan tersebut.
Pola aja saya nih. Oh, gampang nanti. Kak, gak usah. Kalau untuk cedera fisik itu saya kira tidak seberapa berat ya. Namun yang kita titik beratkan di sini secara psikologisnya ini, rasa mental dan trauma yang diakibatkan oleh kejadian ini. Itu yang kita titik beratkan supaya ada pemulihan lah seperti itu. Dan adanya dari pihak Pomal untuk dapat mengayomi hal ini, jangan sampai ada rasa was-was dan kurang nyaman di hati klien kami. Saya kira itu cukup. Pola aja saya nih. Oh, gampang nanti. Kak, gak usah